Diri kita itu kalau kita biarkan sebentar, misalnya sudahlah, misalnya wahai pikiranku, wahai hatiku, istirahat, tidak usah dipakai. Begitu tidak kita pakai, kita tidak usah, pada kita bisa loss. Maka kuncinya teknologi diri yang pertama vigilance. Ayo diawasi dirimu, kondisimu. Oh, ini saya sedang marah, ini harus dikendalikan. Ini saya sedang seneng ini. Ini hati-hati lupa diri. Ini saya sedang kecewa ini. Hati-hati putus asa. Itu namanya vigilance. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, terus Foucault merangkum 4 teknologi diri. Ini diambil dari era klasik dan abad tengah. Jadi dari Yunani, Romawi, era abad pertama, kedua, ya mungkin dari tradisi filsafat yang kuat, dan yang satu dari tradisi spiritual, khususnya spiritual era kekaisaran Romawi, spiritualitas Kristen. Beliau ngambil 4 teknologi diri diinspirasi oleh era awal ini. Seperti apa sih teknologi diri yang baik itu? Baik, ini bagian juga kita mencari ketenangan diri, seperti yang jadi tema bulan ini ya. Yang pertama, yang menarik, teknologi diri yang pertama adalah vigilance and writing. Kewaspadaan dan penulisan. Ini rasanya kayak tidak sinkron ya hubungannya apa kewaspadaan dan penulisan. Tapi ini menarik. Kalau kita ingin diri kita ini optimal, yang pertama kita harus senantiasa waspada. Maksudnya apa? Ayo kita amati terus, kita evaluasi, kita kendalikan diri terus-menerus. Jadi kita harus jadi orang yang bermoral, kita harus jadi orang yang bijaksana, kita harus tertib dalam hidup ini. Ini kan berarti kita ngawasi diri kita terus-menerus. Diri kita itu kalau kita biarkan sebentar, misalnya sudahlah, misalnya wahai pikiranku, wahai hatiku, istirahat, tidak usah dipakai. Begitu tidak kita pakai, kita tidak usah, pada kita bisa loss. Maka kuncinya teknologi diri yang pertama vigilance. Ayo diawasi dirimu, kondisimu. Oh, ini saya sedang marah, ini harus dikendalikan. Ini saya sedang seneng ini. Ini hati-hati lupa diri. Ini saya sedang kecewa ini. Hati-hati putus asa. Itu namanya vigilance. Orang yang mampu mengawasi dirinya terus-menerus, dia yang akan terjamin lebih mudah nanti mencapai tujuan tadi. Jadi ini yang pertama. Pelajaran vigilance yang kemarin banyak kita dapat dari stoikisme. Jadi tema-tema stoik yang kemarin kita bahas panjang lebar di banyak forum itu sebenarnya kalau kata Foucault ya fokusnya satu, vigilance, mengawasi diri. Jadi seperti apa kondisi kita, bagaimana situasi kita, itu vigilance. Nah, selain mengawasi diri ada juga writing. Writing itu nulis. Cara mudah untuk lebih optimal melakukan pengawasan diri itu ditulis. Nanti ada istilah hipomnemata. Hipomnemata itu semacam buku diarinya orang Yunani, Romawi. Jadi zaman dulu mungkin semacam buku lah yang tempat mereka nulis. Kalau ada pengalaman, kalau ada gagasan, kalau ada. Kalau zaman sekarang mungkin kalian punya blog, punya itu yang kalian nulis di situ. Itu hipomnemata namanya zaman itu. Jadi pengawasan tadi ya jangan cuma diawasi, sudah Pak, sudah saya awasin, enggak, tulislah, akan lebih paten. Itu yang disebut teknologi diri. Teman-teman,
Boleh kayak buku harian itu loh. Saya tidak tahu hari ini apa masih ada ya generasi Z yang punya buku harian. Nanti pulang dari kampus sampai kamar, hari ini aku jengkel sekali. Wah, segitu dari sini kan loh. Oh, itu lumayan untuk pengenalan diri, teknologi diri tadi. Sudah capek-capek dandan, capek-capek beli baju baru, sepatu baru, ndak ada satupun yang ngelirik, ndak ada yang komentari. Itu kamu tulis di itu. Ini namanya hipomnata. Apalagi punya ide, wah ada ide ini, cepat-cepat ditulis. Ada gagasan nih, cepat-cepat ditulis. Kalau ndak hilang. Mungkin kalian kadang-kadang muncul inspirasi apa? Mungkin saya pengen nulis tentang ini. Tapi kalau tidak cepat-cepat ditulis, mesti terus hilang. Kemarin apa ya yang mau saya tulis? Mesti begitu. Maka writing jadi salah satu strategi teknologi diri. Nulis saja. Tidak usah target macam-macam. Kalian mesti kalau nulis mikirnya, semoga nanti viral Pak. Semoga nanti banyak yang nge-like. Lah kamu targetmu gitu ya. Tulisanmu palsu mesti. Tidak otentik siapa dirimu. Nulis saja tentang dirimu. Bagian dari pengenalan diri untuk nanti bisa mengarahkan diri. Jadi teknologi diri yang pertama writing. Selain pengawasan diri. Kata Foucault, vigilant adalah prakondisi dari writing. Jadi mengawasi diri sebelum nulis. Nah, sementara nulis juga alat untuk pengawasan diri. Jadi ya dua-duanya saling kerjasama. Jadi menulis tentang diri kita, bahan tulisannya dari introspeksi kita terhadap diri kita. Kemudian sambil nulis sekaligus sebenarnya kita juga sambil mengintrospeksi diri kita. Jadi ini pentingnya introspeksi diri, vigilance yang ditulis. Nah, mulai sekarang mungkin latihan ya, tulislah apa-apa. Ditulis itu lebih mudah nanti kalian memahami dirimu. Kalau ada yang dulu zaman SMP atau SMA pernah punya buku harian, itu sekarang kalian baca, itu sebenarnya saatnya kamu kembali ke belakang. Oh, ternyata saya dulu tipe orang yang kayak gini ya. Nah, mungkin buku harianmu yang lama coba dibuka-buka lagi. Itu mungkin kalian senyum-senyum sendiri, kalian malu sendiri lihat kata-katamu. Nanti buku harianmu kalau pas jatuh cinta nanti digambari love, terus kalau patah hati love-nya dibikin patah, terus ini kan kayak gitu dulu. Itu sekarang kamu baca, itu kan kamu senang. Iya ya, saya dulu kok naif banget ya aku ya. Lucu banget aku ya, bikin malu saja ya. Dulu begitu, padahal waktu nulisnya nangis-nangis itu. Sekarang kamu ketawain, itu alatmu untuk introspeksi. Oh, berarti saya tipe orang kayak gini dulu itu. Sekarang kayak gimana ya, saya harus seperti apa? Jadi yang pertama itu ya, introspeksi, mengawasi diri dan menulis. Teknologi diri yang kedua, ini menarik. Silent and listening. Ternyata penting. Diam dan mendengarkan. Jadi, kata Foucault begini, dalam sejarah filsafat, setelah eranya Socrates, Plato, dengan akademianya yang itu kuat sekali di dialog, belakangan kemudian muncul dorongan gaya pendidikan baru yang sifatnya bukan dialog, tapi monolog. Guru ngomong ceramah, muridnya mendengarkan dan diam. Oh, ini kuat sekali juga di abad tengah. Yang sekarang kita kritik habis-habisan, mosok ngajar kok cuma ceramah saja. Tapi ini cara pandangnya agak berbeda. Kata Foucault di situ bahkan Pythagoras itu di kalangan murid-muridnya dia punya rumus, murid selama 5 tahun harus diam saja. Diajari dulu. Mereka tidak boleh tanya dan bicara. Bukan urusan pasif atau aktifnya, tapi latihan mendengarkan itu jauh lebih penting. Jadi kunci kamu pinter pertama itu pinter mendengarkan. Jadi
latihan mendengarkan yang kritis. Latihan sambil mendengarkan, oh ini ada yang disembunyikan. Oh ini kata-kata apa adanya. Bahkan itu ada tulisan judulnya Risalah Plutarch. Di Plutarch itu ada istilah setelah sekolah kita harus mendengarkan sepanjang masa dewasa kita. Jadi listening skill itu kunci. Jangan kesusu ingin ngomong. Dengarkan dulu, serap dulu sebanyak-banyaknya. Justru kalau kita ada orang ngomong, kita ingin balas ngomong reaktif, secara tidak sadar kita di bawah kendali orang lain. Tapi kalau kita diam, kita tidak ditelan oleh dia yang ngomong. Bayangkan ada temanmu ngomong panjang, kamu dengerin saja terus. Dia maunya kita respon, tapi kita dengar saja. Terus terakhir-terakhir kita cuma ngomong, sudah, ya sudah. Kamu tidak jadi dikuasai oleh dia kan. Coba kamu ngomong, kamu balas. Dia ngomong, kamu balas. Ya sudah, kamu sudah larut dalam pancingannya. Maka di antara teknologi diri, ayo latihan mendengarkan. Diam, latihan mendengarkan. Ini jadi kunci. Di situ kita mengupgrade diri kita. Kata Foucault ini loh. Ini perannya diam dan perannya mendengarkan. Diam berarti kita refleksi, mikir, otak kita jalan. Kemudian diam juga berarti kita mengendalikan diri. Kita tidak terseret orang lain, kita tidak reaktif. Bahkan kata Foucault, diam itu bisa saja termasuk strategi resisten. Kita melawan. Karena ada banyak perlawanan dengan diam. Jadi kita diperintah, dimarahi, ditegur, dikritik, diapain, kita diam saja. Sebenarnya ini strategi kita melawan, kita tidak setuju. Jadi diam itu bisa perlawanan, diam juga bisa pengendalian diri, bisa juga momen untuk kontemplasi, juga sekaligus momen untuk menciptakan diri kita. Jadi ketika kita diam, sebenarnya kita menegaskan, aku bukan kamu. Aku versiku, terserah kamu mau apa. Nah, ini pentingnya diam. Mendengarkan juga begitu. Mendengarkan itu bisa bermakna kita sedang belajar. Atau kita sedang bijaksana, tidak ingin motong omongannya orang lain. Mendengarkan juga bisa berarti kita sedang membuka ruang dialog. Bayangkan kalau orang rebutan ngomong, tidak ada saling putus. Kayak kadang-kadang kalau di TV-TV itu loh, kalau acara talk show, acara apa, kadang kan kalau sudah emosi rebutan ngomong. Jadi kalau kita bisa mendengarkan dan diam itu sebenarnya kita membuka ruang untuk dialog. Ayo gantian ngomong, saya diam dulu, kamu ngomong dulu sampai puas, nanti baru saya. Ini kan berarti kalau kita tidak bersedia diam, ya yang terjadi konflik tetap. Jadi diam dan mendengarkan itu membuka ruang dialog. Diam juga bisa bermakna empatik. Kehadiran kita yang menerima orang lain. Ya sih, kamu dengan persepsimu, dengan perspektifmu, saya dengarkan. Nah, ini perannya diam. Kemudian diam berarti juga pengakuan dan keseimbangan. Keseimbangan dalam diskusi, wacana juga mengakui hadirnya orang lain. Baik, jadi teknologi diri yang kedua justru kita harus bisa diam dan mampu mendengarkan. Jadi setelah tadi yang pertama introspeksi diri, melihat ke dalam bila perlu ditulis, sekarang diam dan mendengarkan. Lanjut. Kok isinya seperti ini ya Pak? Karena ngambilnya dari filsafat dan tradisi spiritual. Terus, ini lebih dalam lagi. Ini yang belajar tasawuf. Teknologi diri yang ketiga askesis. Hidup asketik. Orang Jawa ada istilah tirakat. Dalam Islam ada riyadhah.
Apa maksudnya? Askesis itu cara kita membentuk diri dengan latihan-latihan tertentu yang melibatkan tubuh, pikiran, jiwa. Kita tafakur, kita meditasi, kita latihan ini, latihan itu. Untuk ini namanya hidup askesis. Ya memang pahit sih, ya memang berat untuk dilakukan, tapi memang ini untuk membentuk diri kita. Jadi kata Foucault dulu zaman Yunani kuno, hidup askesis itu latihan bijaksana, mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Jadi orang menarik diri untuk refleksi, kontemplasi, kemudian saling berdialog. Jadi tirakatnya tirakat untuk mencapai kebijaksanaan, kebenaran, kebajikan. Cuma setelah datang agama, ya termasuk Kristen, mungkin termasuk juga Islam, askesis ini kemudian ganti fokus. Kalau zaman Yunani itu untuk menguasai diri, kalau zaman agama-agama itu penyerahan diri pada Tuhan. Tapi dua-duanya jenis askesis. Jadi berarti teknologi diri yang ketiga itu tirakat, latihan untuk membentuk diri kita. Baik, ya kalau dalam Islam mungkin ada istilah uzlah, menarik diri, memasrahkan diri hanya untuk Allah saja. Tapi intinya ya untuk diri kita, wong ini teknologi diri. Apa yang dilakukan dalam askesis? 3 hal. Refleksi, transformasi, dan otonomi. Jadi refleksi lagi-lagi merenungi diri kita dan hidup kita, itu refleksi. Ini kalau dalam Islam, dalam tasawuf, refleksi plus asketis itu puncaknya ketemunya makrifat. Jadi pengetahuan yang sangat dalam. Kemudian transformasi diri. Jadi membuat diri kita lebih bermakna, lebih bermakna. Kualitas kita lebih tinggi. Karena kita sudah tirakat latihan ini, latihan itu, ya tentu saja kualitas kita lebih tinggi. Dan yang ketiga, otonomi. Kemampuan kita membentuk diri. Jadi kita latihan, kemudian terbentuklah diri kita sesuai yang kita inginkan. Kita sekarang kuat, tidak dipengaruhi ini, tidak dipengaruhi itu. Itulah asketik. Jadi kita ulang ya. Teknologi diri itu yang pertama diawali dari vigilance, mengawasi diri, kemudian menulis. Kemudian yang kedua dengan diam dan mendengarkan. Yang ketiga asketis. Yang keempat confession dan self-disclosure. Pengakuan dan pengungkapan. Ini tentu saja diinspirasi oleh ya tradisi. Dalam Kristen kan ada itu pengakuan dosa. Tapi konsepnya ya tidak sekedar seperti pengakuan dosa. Makanya ada 2 jenis, exomologesis dan exagoresis. Yang satu kita mengakui dosa pada Tuhan, pada masyarakat, dan berjanji untuk tidak mengulangannya lagi. Ini mirip kayak tobat. Jadi teknologi diri itu kita sadari, kita akui bahwa kita pernah salah, bisa salah. Dan mungkin salah. Tentu saja setelah pengakuan kan mesti perbaikan. Kalau ngaku saja tidak, ya gimana bisa memperbaiki? Kalau di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan itu namanya exomologesis. Kalau di hadapan tokoh tertentu, guru tertentu, dalam rangka biar saya dibimbing untuk jadi lebih baik, itu namanya exagoresis. Tapi
mengungkapkan diri dan pengakuan ini penting. Itu tadi, dalam rangka perbaikan diri. Kalau kita tidak ngaku dosa kita, tidak ngaku salah kita, tidak menerima bahwa kita mungkin salah, ya tidak mungkin kita memperbaiki diri. Jadi ini teknologi ini penting. Ya kalau teman-teman punya sakit mental apa, misalnya ke psikolog atau psikiater, itu kan kadang-kadang kita diminta cerita, diminta ngomong apa saja dan kerahasiaan terjamin. Itu mirip seperti pengakuan dosa sebenarnya. Dalam konteks apa? Pengakuan dan pengungkapan ini, confession and self-disclosure ini. Karena salah, dosa, keliru itu kan jadi ganjalan dalam hidup kita. Ungkapkan, keluarkan, perbaiki. Nah, jadi manfaatnya teknologi ini yang pertama membentuk diri kita. Yang kedua transformasi, perubahan. Jadi kita mengubah diri kita jadi lebih baik. Dan yang ketiga manifestasi kebebasan kita, subjektivitas kita. Bahwa kita sekarang orang yang menguasai, mengontrol, membentuk hidup kita sendiri. Baik ya, jadi teknologi untuk menuju hidup tenang, hidup bahagia, tujuan-tujuan puncak hidup kita yang disebut teknologi diri itu ada 4 teknik yang ditawarkan oleh Foucault. Silahkan teman-teman coba dicek yang cocok mana. Ini tawaran ya, bisa enggak. Jadi yang pertama kita sebut saja introspeksi diri dan menulis. Yang kedua, diam dan mendengarkan. Yang ketiga, asketik. Dan yang keempat, confession and self-disclosure. Ngaku salah, mengungkapkan diri apa adanya, kemudian memperbaiki diri. Inilah 4 teknik untuk kita bisa hidup tenang dan bahagia, mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Baik, sampai di sini masih santun ya teorinya, masih nyambung. Sekarang mulai yang agak ngeronjal-ngeronjal teorinya. Ini mulai agak mikir sekarang tentang kesehatan mental. Menurut Foucault, yang kita sebut sehat mental, waras tidak waras, sehat tidak sehat, itu bukan kondisi objektif, tapi konstruksi sosial yang bergantung pada konteks historis, budaya, dan politik. Seperti saya bilang tadi, ini semacam kesepakatan yang punya kekuasaan, yang memutuskan kalau begini itu sehat, kalau begitu tidak sehat. Kalau ini masih kategorinya waras. Nah, kalau itu kategorinya tidak waras. Jangan-jangan kalian yang merasa waras itu bisa saja tidak waras. Kalau kesepakatannya ganti. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang kayak dulu Ronggo Warsito. Jadi ketika orang semua tidak waras, ya yang tidak waras ini disebut waras. Mungkin zaman dulu ada perilaku-perilaku yang kalau pakai kacamata sekarang itu tidak normal, itu tidak waras. Tapi di zaman itu ya normal saja, waras saja. Zaman dulu kalau ada laki-laki istrinya ratusan, itu hebat. Ya kan? Dianggap laki-laki enggak sembarangan orang bisa punya koleksi perempuan banyak zaman dulu. Tapi zaman sekarang kalau ada orang istrinya poligami saja, mau 2 itu rame sudah dianggap. Jadi standar kepantasannya berubah, standar kenormalannya berubah. Ya. Dulu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, maka simbah saya bisa 12, ada yang 14 punya anak. Sekarang kalau ada yang begitu, orang anggapnya, wah kamu itu tidak mikir apa ya, orang akan bilang begitu. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu sebenarnya kesepakatan sesuai zamannya saja. Nah, jadi kalau pakai teorinya Foucault ini, kalau kalian merasa tidak baik-baik saja,
mungkin santai saja. Mungkin kalian sebenarnya baik-baik saja, cuma standarnya beda. Tidak apa-apa, tidak terlalu gelisah. Nah ini kata Foucault begitu. Kenapa kok dia punya pandangan begitu? Ini nanti diawali dari pandangannya tentang namanya relasi kuasa. Jadi kita hidup ini dalam relasi kuasa. Kekuasaan itu yo jangan hanya dibayangkan kekuasaan itu pemerintah atau kepala apa, ketua apa, enggak begitu. Di sekeliling kita ini yo isinya kerja kuasa semua. Bahkan di level-level kecil, level sederhana, sekedar kita dengan teman kita, dengan bapak kos, dengan yang punya warung, nah itu kan ada kuasa-kuasa di sekeliling kita. Nah, kekuasaan itu tidak selalu menindas. Tapi yang jelas kekuasaan itu mengatur, menghegemoni. Ya contohnya kayak di kedokteran tadi, ahli-ahli tentang medis terus bersepakat, ini waras, ini tidak waras, ini normal, ini tidak normal untuk kepentingan tertentu, itu juga jenis relasi kuasa. Jadi sekolah juga begitu, penjara juga begitu. Nah ini, jadi kita hidup ini di tengah relasi kuasa. Nah, relasi kuasa itu nanti biasanya berhubungan dengan pengetahuan. Jadi dasarnya biasanya pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan, pengetahuan memperkuat kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan itu, kalau saya punya kuasa misalnya sekarang itu level masjid ini di bidang ngaji filsafat, gitu kan? Saya bisa memproduksi pengetahuan dan nanti akan kalian ikuti. Dan saya pasti akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang membuat kekuasaan saya tambah kuat. Tidak mungkin saya ngasih teori atau konsep yang misalnya tidak usah ngaji saja, ternyata ngaji itu tidak efektif. Lebih efektif saya tidak akan begitu. Meskipun mungkin itu benar, tapi tidak akan saya produksi di sini. Saya akan memberikan wawasan pengetahuan yang memperkuat kuasa saya. Jadi ini hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Jadi kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan memperkuat kekuasaan. Ya misalnya yang menguasai negara ini, ya dia akan milih-milih, oh pengetahuan ini saja yang diajarkan, itu saja yang masuk kurikulum, yang ini jangan, ini saja yang dimasukkan. Dia ngatur itu. Setidaknya biar kekuasaannya langgeng. Jadi itulah relasi kuasa. Biasanya untuk melanggengkan kekuasaan itu dengan cara disiplin and punishment. Juga disiplin dan pengawasan. Jadi ada hukumannya kalau tidak disiplin, kemudian ada sistem pengawasannya. Kita ini diawasi terus-menerus meskipun kita tidak sadar, tapi mental kita, mental diawasi. Jadi saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, Pak. Wah, nanti saya diserbu netizen, Pak. Wah, nanti saya dimarahi orang sekampung, Pak. Wah, nanti saya tidak disukai teman-teman, Pak. Wah, nanti saya, ini menunjukkan kita dikuasai. Jadi kita ngatur sekali tindakan perilaku kita. Disetir oleh kekuasaan di sekeliling kita. Padahal yang ngawasi tidak ada, tapi kita merasa diawasi. Itu yang disebut pengawasan panoptikon.